Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Pusat akan kami yang berjudul software testing. Ya, langsung saja saya berikan kepada pemateri 1 atas nama Nurabila Ikram. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, di sini ada pembahasan yang pertama yaitu pengertian software testing, yang kedua memahami pentingnya software testing, yang ketiga memahami teknik dalam software. Pengertian testing. Secara umum, testing merupakan proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Testing juga merupakan proses menganalisa sesuatu entitas aplikasi untuk mengidentifikasi perbandingan antara keadaan yang terdapat dengan keadaan yang diinginkan. Untuk memastikan kualitas mutu aplikasi, testing harus dilakukan, yaitu dengan menguji apakah sistem data yang dihasilkan sesuai dengan testing yang telah dilakukan untuk memastikan kualitas. Selanjutnya, tujuan testing. Yang pertama, memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, mendeteksi terjadinya error serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user. Yang ketiga, melakukan pengecekan atau pengetesan entitas-entitas termasuk software untuk menemukan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Yang keempat, melakukan validasi untuk dapat melihat kebenaran sistem, apakah proses yang telah ditulis dapat spesifikasi adalah apa yang sebenarnya. Yang kelima, mendeteksi adanya error testing untuk mendeteksi kesalahan secara insentif, yaitu menentukan apakah suatu hal tersebut terjadi bila mana tidak seharusnya terjadi. Selanjutnya, prinsip testing. Yang pertama, tidak dapat terpenuhi secara lengkap karena banyaknya kombinasi testing yang amat besar dan luas tingkat kompleksitas, serta alur program yang cukup luas membuat testing tidak bisa dilakukan untuk keseluruhan aplikasi. Yang kedua, testing merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi agar mampu melakukan testing dengan baik dan pemahaman yang cukup baik. Yang ketiga, mencegah terjadinya kesalahan dengan proses testing tidak hanya dilakukan proses pengembangan semata. Selanjutnya, manfaat testing. Dengan adanya proses testing melalui beberapa tahap pengetesan terhadap sistem akan dapat. Yang pertama, meningkatkan tingkat kepercayaan, tingkat risiko yang dapat diterima. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk mendeteksi error secara dini. Yang keempat, mencari error dan kelemahan atau keterbatasan sistem. Selanjutnya, mengapa software testing itu penting? Karena testing berperan cukup penting untuk mengukur seberapa baik mutu aplikasi di mana user dapat memakai aplikasinya, atau dalam kurung seperti logging, menyimpan data. Tidak hanya itu, berfungsi juga agar aplikasi yang dibuat tidak crash ketika terdapat data buruk yang masuk maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan dalam pengoperasian. Antisipasi dari tipe informasi yang belum lengkap maupun salah URL. Aplikasi wajib dapat mengambil dan mengelola data dengan mudah serta menjaganya bila data tersebut memang hanya user tersebut yang dapat mengakses
mengaksesnya. Ya, baiklah, itu dari saya sebagian materi, dan saya akan memberikan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi dari kami. Baik, materi selanjutnya tentang software pengujian. Software pengujian adalah proses mengeksekusikan program atau aplikasi dengan maksud untuk menemukan bug dari suatu perangkat lunak yang dibuat. Prinsip pengujian yaitu 1. Semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Yang kedua, pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu mulai. Yang ketiga, prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Maksudnya, dari 80% kesalahan yang ditemukan selama pengujian dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Yang keempat, pengujian harus mulai dari kata yang kecil dan perkembangan ke pengajuan yang besar. Selanjutnya, testabilitas. Kemudahan software dapat diuji dengan karakteristiknya operability, yaitu mudah digunakan, observability, mudah diamati, controllability, mudah dikendalikan, decomposability, mudah diuraikan, simplicity, lingkup kecil semakin mudah diuji, stabilitasi atau jarak berubah. Selanjutnya, understability, mudah dipahami. Pengujian yang baik memiliki atribut, yaitu memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan. Kedua, tidak random, setiap pengujian harus memiliki tujuan yang berbeda. Ketiga, memiliki probabilitas yang besar menemukan kelas kesalahan yang tinggi. Yang keempat, tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu kompleks. Teknik-teknik pengujian testing. Pertama, white box testing. Kedua, black box testing. White box testing didasarkan pada pemeriksaan detail prosedural. Alur logika suatu software diuji coba dengan menyediakan kasus diuji coba yang melakukan sekumpulan kondisi dan perulangan tertentu. Sedangkan black box testing atau uji coba yang dilakukan pada inference software, walaupun desain untuk menemukan kesalahan apakah input diterima dengan benar dan output yang dihasilkan benar. Selanjutnya, proses testing. Yang pertama, komponen testing. Kedua, integration testing. Ketiga, user testing. Lingkup pengujian. Pengujian dilakukan mengetahui kerja internal produk atau sistem yang dihasilkan. Metode berisi pengujian basis PET. Kedua, pengujian struktur kontrol. Pengujian basis PET digunakan untuk mengevaluasi kontrol program selama pengujian. Kedua, matriks bujur sangkar yang ukurannya sama dengan jumlah simpul pada grafik alir. Selanjutnya, pengujian testing sistem informasi. Pertama, testing saat input data, tindakan untuk menguji edit dan kontrol dalam pemasukan data, misalnya validasi cek digit. Testing saat pemrosesan bertujuan untuk meyakinkan bahwa program telah bekerja seperti yang diharapkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari pemateri 1 dan pemateri 2. Saya akhiri presentasi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.